Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dayat. Selamat siang, Pak Waduh, Dayat. bagaimana? Selamat siang juga, Alhamdulillah Pak baik, Juni. baik Pak Dayat. Ini alhamdulillah baik, sehat juga. Jenengan bagaimana? Alhamdulillah baik, Pak Juni. Oh iya, Pak Juni, katanya mau ada yang perlu disampaikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, Pak Juni, Iya, terkait panjenengan mengajar. Bagaimana? iya Pak. Terkait dengan kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan ini dan juga berkaitan dengan akademik siswa, saya ini di kelas kebetulan memiliki 3 orang murid, Pak. Itu yang menurut saya dari hasil asesmen diagnostik awal, baik secara kognitif maupun non kognitif, ini tampaknya menunjukkan bahwa anak-anak ini memerlukan perhatian khusus begitu, Pak. Jadi bisa saya kategorikan ini nanti anak mungkin yang perlu didampingi secara ekstra begitu, Pak Dayat. Nah, kegelisahan saya ini bagaimana ya saya nanti dalam melangkah, dalam menentukan pembelajaran, terus kira-kira apa yang bisa saya lakukan begitu, Pak? Oh ya, Pak Juni, berarti jenengan ini mengalami permasalahan tentang anak didik panjenengan yang ABK, Pak Juni. Iya, Anak sepertinya nanti ada 3 anak gitu tadi ya, Pak Juni. iya, Oh Pak, iya. sepertinya akan begitu. Memiliki kebutuhan Setelah yang khusus. iya, setelah menghadapi murid seperti itu, kira-kira gimana perasaan Pak Juni? Ya, Dalam menghadapi siswa tersebut? awalnya saya tentu saja agak khawatir nih, Pak. Saya khawatir juga dan kaget sih. Baru kali ini saya memiliki apa namanya murid yang membutuhkan perhatian lebih ini dari hasil asesmen diagnostik yang saya lakukan. Wah ini saya khawatir, takut nanti bagaimana anak ini dalam menerima pembelajaran, terus bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ya agak khawatir sih, Pak. Ya baik-baik. Nah, setelah jenengan menghadapi anak seperti itu, dalam artian anak yang berkebutuhan khusus, nah kira-kira rencana apa? Sebelum melanjutkan ke rencana, kira-kira apa yang ideal seperti murid seperti apa yang Pak Juni inginkan terhadap siswa jenengan ini, Pak Juni? Ya, kalau harapan saya sih sebenarnya untuk yang anak tadi itu kalau bisa mendapatkan juga kebutuhan belajar yang mereka inginkan begitu, Pak, yang sama lah dengan teman-teman yang lainnya begitu. Harapannya saya menginginkan mereka juga bisa mendapat materi pembelajaran, mendapatkan ilmu juga begitu, Pak Dayat. Baik sekali. Nah, eh, kira-kira rencana apa yang akan Pak Juni akan lakukan untuk menghadapi anak ABK tersebut agar supaya bisa setara dengan teman-teman yang lain agar tidak tertinggal? Iya, saya juga ya memikirkan itu sih, Pak. Saya pikir gimana ya caranya. Mungkin saya punya rencana ini memang. Rencana saya itu semisal nanti saya akan memberikan jam khusus begitu, pendampingan khusus, Pak, rencananya buat murid-murid saya ini ya. Meskipun tadinya saya kan inginnya ya mengajar seperti biasanya, seperti pada umumnya, tapi melihat kondisi ada beberapa siswa yang kebutuhannya harus saya tangani secara khusus, maka saya ini harus memberikan waktu luang tambahan begitu Pak Dayat. Menurut saya karena anak-anak ini ketika mengikuti pembelajaran secara klasikal pun bersama teman-teman mereka itu memang tidak saya beda-bedakan juga dari pagi itu pembiasaannya sama. Kemudian untuk penugasan juga sama, hanya saja beberapa kali saya beri tugas itu memang terlihat untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini tadi kurang bisa mengikuti begitu. Nah, saya identifikasi ini kayaknya saya harus menyediakan waktu khusus, Pak, ya. Di waktu apa nanti ketika mereka mungkin ada agak siang setelah istirahat, saya rencanakan sih begitu, Pak. Ya, ya.
Bagaimana kira-kira cara Pak Juni untuk mungkin berkoordinasi dengan wali murid untuk mengetahui kondisi anak atau riwayat hidupnya atau bagaimana, atau mungkin juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau psikolog mengenai hal ini, kira-kira Iya, gimana itu Pak juga Juni? kemarin itu saya sudah mencoba mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Memang dari orang tua juga sudah menyadari bahwa ini putra-putrinya memang memiliki gaya belajar yang berbeda begitu dibanding teman-temannya, terutama dengan cara belajarnya ya Pak, yang memang minta didampingi secara ekstra tadi. Nah, komunikasi koordinasi saya sudah melakukan. Memang masih sebatas dengan orang tua. Kalau untuk nanti ke depannya ini rencana saya juga, saya tentu saja karena dari guru yang umum, saya belum merasa memiliki keterampilan khusus dalam menangani seperti itu. Saya butuh rekomendasi nih dari puskesmas atau dari tadi dinas kesehatan itu memang ada nanti barangkali asesmen untuk murid saya ini dengan melalui orang tuanya, saya sarankan nanti ketika mendapatkan hasil asesmen itu, nah saya akan bisa menentukan kira-kira metode atau cara apa nih yang paling tepat. Apakah yang selama ini saya lakukan itu sudah tepat dengan cara mendampingi mereka di jam-jam khusus. Itu juga saya merasa sejauh ini oke-oke aja. Tapi kan penerimaan dari anak dan orang tua ini juga perlu saya komunikasikan lebih lanjut ini. Karena memang anak-anaknya juga biasanya suka ini Pak, suka berhenti di tengah pembelajaran, tidak mau melanjutkan gitu kadang. Jadinya saya biasanya kalau seperti itu, saya juga ajak bermain, saya ajak ke tempat tidak selalu di kelas, bisa di perpustakaan. Nah, ini nanti kan juga butuh penguatan dari rekomendasi asesmen yang mungkin bisa didorong oleh orang tuanya tadi, Pak. Begitu, saya juga mengkomunikasikan hal itu, gitu, Pak. Wah, baik, luar biasa sekali Pak Juni. Dalam artian kira-kira selanjutnya metode apa kira-kira yang bisa agar supaya anak tersebut bisa membaur atau bisa mengikuti dan tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain begitu Pak Juni. Mungkin bisa mengidentifikasi atau apa begitu Pak Juni. Iya, ini saya saya juga berpikir tentang hal itu. Akhirnya saya berusaha menciptakan metode pembelajaran yang sedikit berbeda, Pak. Baik dalam materi maupun dalam penugasan, dalam pemberian evaluasi juga saya susun secara berbeda begitu, Pak. Nanti saya menyediakan waktu yang ekstra ini untuk mereka memenuhi kebutuhan mereka itu supaya lebih ringan begitu, dalam artian memang capaian pembelajarannya tidak harus dituntut sama seperti teman-teman lainnya. Itu juga saya sudah mengantisipasi hal itu, karena untuk anak yang seperti ini, menurut saya ketika dia sudah bisa mencapai satu capaian pembelajaran saja itu sudah sangat luar biasa, sudah hebat menurut saya. Sementara mungkin temannya bisa mendapatkan 2 capaian pembelajaran atau bahkan 3 capaian dengan beberapa tujuan pembelajaran. Kalau untuk anak yang khusus ini ya saya sesuaikan capaian pembelajarannya. Rencana saya begitu Pak Dayat. Dengan games, permainan, kemudian yang memudahkan mereka menangkap materi pembelajaran. Begitu Pak. Ya, baik-baik. Terima kasih. Nah, untuk rencana yang jenengan sampaikan tadi kira-kira akan dilaksanakan kapan Pak Juni? Iya, Agar ini lebih ya praktis saya dan untuk melaksanakannya kan kemarin masih bingung, Pak. Terus habis itu kan ini masih sedang berlangsung sih, memang sudah saya upayakan. Tapi untuk kedepannya saya tadi, ya saya mau tanya ke siapa ini, saya butuh butuh arahan, butuh saran gitu kan ya, dan saya akan bisa menentukan kira-kira metode atau cara apa nih yang paling tepat. Apakah yang selama ini saya lakukan itu sudah tepat dengan cara mendampingi mereka di jam-jam khusus. Itu juga saya merasa sejauh ini oke-oke aja. Tapi kan penerimaan dari anak dan orang tua ini juga perlu saya komunikasikan lebih lanjut ini. Karena memang
anak-anaknya juga biasanya suka ini Pak, suka berhenti di tengah pembelajaran, tidak mau melanjutkan gitu kadang. Jadinya saya biasanya kalau seperti itu, saya juga ajak bermain, saya ajak ke tempat tidak selalu di kelas, bisa di perpustakaan. Nah, ini nanti kan juga butuh penguatan dari rekomendasi asesmen yang mungkin bisa didorong oleh orang tuanya tadi, Pak. Begitu, saya juga mengkomunikasikan hal itu, gitu, Pak. Wah, baik, luar biasa sekali Pak Juni. Dalam artian kira-kira selanjutnya metode apa kira-kira yang bisa agar supaya anak tersebut bisa membaur atau bisa mengikuti dan tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain begitu Pak Juni. Mungkin bisa mengidentifikasi atau apa begitu Pak Juni. Iya, ini saya saya juga berpikir tentang hal itu. Akhirnya saya berusaha menciptakan metode pembelajaran yang sedikit berbeda, Pak. Baik dalam materi maupun dalam penugasan, dalam pemberian evaluasi juga saya susun secara berbeda begitu, Pak. Nanti saya menyediakan waktu yang ekstra ini untuk mereka memenuhi kebutuhan mereka itu supaya lebih ringan begitu dalam artian memang capaian pembelajarannya tidak harus dituntut sama seperti teman-teman lainnya itu juga saya sudah mengantisipasi hal itu karena untuk anak yang seperti ini menurut saya ketika dia sudah bisa mencapai satu capaian pembelajaran saja itu sudah sangat luar biasa, sudah hebat menurut saya. Sementara mungkin temannya bisa mendapatkan 2 capaian pembelajaran atau bahkan 3 capaian dengan beberapa tujuan pembelajaran. Kalau untuk anak yang khusus ini ya saya sesuaikan capaian pembelajarannya. Rencana saya begitu Pak Dayat. Dengan games, permainan, kemudian yang memudahkan mereka menangkap materi pembelajaran. Begitu Pak. Ya, baik-baik. Terima kasih. Nah, untuk rencana yang jenengan sampaikan tadi kira-kira akan dilaksanakan kapan Pak Juni? Iya, Agar ini lebih ya praktis saya dan untuk melaksanakannya kan kemarin masih bingung, Pak. Terus habis itu kan ini masih sedang berlangsung sih memang sudah saya upayakan. Tapi untuk kedepannya saya tadi ya saya mau tanya ke siapa ini saya butuh butuh arahan, butuh saran gitu kan ya dan saya coba menggali, saya ingin cerita, saya ingin merefleksi apa yang sudah saya lakukan kira-kira mungkin sudah tepat, barangkali nanti ada masukan yang bisa saya gali lebih jauh lagi, begitu. Insya Allah terus saya lakukan, Pak, sedang berlangsung dan akan terus saya lakukan begitu. baik Pak Juni. Pak Juni telah sudah melakukan identifikasi dan juga melakukan reaksi dan juga melakukan rencananya dan akan dilaksanakan. Nah, bagaimana perasaan Pak Juni saat ini setelah pertemuan ini? Apa yang dirasakan Iya, dengan permasalahan yang Pak ya Juni kebetulan alami? ini tadi dari cerita saya ini tadi saya bisa menceritakan kepada Pak Dayat dan saya bisa terarahkan dari apa yang Pak Dayat tanyakan kepada saya, peluang-peluang apa yang bisa saya perbuat lebih jauh ya Pak Dayat ya. Saya merasa lebih lebih lega sekarang karena nanti terhadap murid saya tadi berarti saya memang harus melakukan banyak hal untuk mengkoordinasi, bekerja sama dengan pihak lain, kemudian saya harus juga mengupayakan metode pembelajaran atau juga capaian pembelajarannya saya sesuaikan. Itu kemarin yang sempat menjadi kegelisahan begitu Pak atau kebingungan saya, ini tadi akhirnya bisa terjawab melalui Pak Dayat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memicu saya untuk memikirkan hal-hal seperti itu, Pak. Terima kasih sekali Pak Dayat atas bantuannya ini tadi. Saya bisa menggali banyak hal dari apa yang saya refleksikan bersama jenengan ini tadi. Terima kasih banyak Pak Dayat atas bantuannya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya Pak Juni sudah tercerahkan. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kita selesai Pak Juni dan kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya.
Saya akhiri, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juni. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dayat.